udah dia masuk udah. Saat ini kita sedang menyaksikan bersama kunjungan Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang untuk memastikan kesiapan dari pihak rumah sakit dalam menangani para korban bencana, seperti dari ketersediaan obat-obatan dan juga fasilitas IGD, fasilitas di tenda darurat untuk menangani korban, serta bagaimana ketersediaan dari logistik stok pangan untuk para korban. Tentunya kunjungan ini nantinya juga akan dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo dan akan dikaji apa saja aspek-aspek dalam penanganan ini yang harus ditingkatkan ke depannya. Dalam kunjungan di RSUD Sayang, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga Menhan Prabowo Subianto. Bisa ngomong pakai mic. Sebelum mengunjungi RSUD Sayang, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu mengunjungi Desa Cijedil untuk memastikan proses evakuasi 39 korban hilang berjalan dengan maksimal. Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi saat memberikan pernyataan di Desa Cijedil bahwa Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi-lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke lokasi-lokasi terdampak gempa Cianjur ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan juga evaluasi dan memastikan proses evakuasi, proses distribusi logistik, dan juga bagaimana tenda pengungsian ini semuanya memiliki komponen dan aspek-aspek yang memenuhi standar penanggulangan bencana. Turut mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang, Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sebelumnya juga Mensos sempat mengunjungi Desa Cijedil untuk melihat proses evakuasi, dan dari informasi rekan kami di lapangan di Desa Cijedil bahwa Mensos memberikan arahan untuk menghentikan sementara proses evakuasi. Pak, izin Pak. Pak, maaf Pak. Aduh, lupa yang Untuk RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat memang didirikan tenda untuk merawat para korban-korban bencana gempa Cianjur. Tujuan didirikannya tenda ini adalah untuk mengantisipasi adanya gempa susulan, sehingga jika berada di luar gedung maka dipastikan jauh lebih aman dan juga bisa meredam kepanikan pasien jika terjadi gempa susulan nantinya. Dan terlihat Presiden Joko Widodo tengah berbincang bersama salah satu pasien yang tengah dirawat di RSUD Sayang. Selain memastikan proses penanggulangan berjalan dengan lancar dan maksimal, Presiden Joko Widodo juga berbincang ataupun berinteraksi dengan para korban. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja keluhan dan apa saja kebutuhan dari para korban sehingga bisa langsung disiapkan oleh pemerintah.
Tadi saat di Desa Cijedil ada warga yang mengeluhkan ketersediaan air bersih. Kita juga akan mendengar bersama ini, mungkin Presiden Joko Widodo akan kembali memberikan pernyataan kepada media apa keluhan pasien yang berada di RSUD Sayang. Saat ini Presiden Joko Widodo tengah mengunjungi tenda lainnya yang juga menjadi tempat untuk merawat para korban gempa Cianjur. Ada sejumlah arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan penanganan gempa Cianjur. Ada 6 arahan Presiden. Yang pertama adalah proses evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan pembangunan rumah harus berstandarkan standar bangunan anti gempa, dan juga pemerintah memastikan akan memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban terdampak gempa Cianjur. Presiden juga meminta akses ke lokasi gempa ini dibuka untuk memudahkan proses evakuasi dan juga perbaikan infrastruktur secara perlahan dan bertahap ini sudah mulai harus dilakukan agar warga yang rumahnya hancur nantinya akan dengan cepat bisa kembali direlokasi atau menghuni rumah mereka kembali. Dan mengingat semakin bertambah banyaknya jumlah dari pengungsi, maka Presiden menginstruksikan untuk menambah jumlah tenda darurat di lokasi-lokasi pengungsian, dan harus dipastikan juga bahwa tempat dari lokasi pengungsian ini memiliki jarak yang aman sehingga jika terjadi gempa susulan tidak membahayakan. Update terbaru di RSUD Sayang disampaikan oleh rekan kami Yola, masih ada puluhan pasien yang dirawat di RSUD Sayang, baik yang berada di IGD ataupun yang berada di tenda yang ada di lokasi RSUD Sayang. Jika memang kondisinya cukup parah dan harus dirujuk ke rumah sakit lebih besar, maka akan dirujuk ke rumah sakit di daerah Bandung, Jawa Barat. Melihat kembali kunjungan Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang, bahwa Presiden ingin memastikan fasilitas dan juga ketersediaan obat-obatan ini cukup memadai untuk menampung para korban yang hingga saat ini masih terus bertambah. Di sini juga terlihat Presiden Joko Widodo selain melihat fasilitas, lalu juga lokasi, tetapi juga berinteraksi dengan para korban untuk mendengarkan keluhan dan apa saja kebutuhan mereka yang sekiranya bisa langsung
dipersiapkan atau dibantu oleh pemerintah. Dan bersama kita akan mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait kunjungannya ke RSUD Sayang pemirsa. Presiden hari ini seperti apa, Pak? Baik, Pak Presiden hari ini Hasil tinjauan hari ini, Pak, gimana, Pak? Ya, yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Pak, izin Pak, posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi, Pak, tidak hanya di satu titik saja. Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan. Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan, tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Moga-moga nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya depannya sudah agak mereda. Ya, saya itu terima kasih. Evakuasi juga sangat menyulitkan, Pak, karena tanah juga cenderung bahaya. Iya. Pak? Tadi juga karena kenapa nggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahulan hujan juga berbahaya, tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai. Ya, terima kasih. Kunjungan, Pak, pasien. Aduh, sorry, maaf. Baik pemirsa, demikian pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke RSUD Sayang. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bagaimana fasilitas dan juga perawatan terhadap para korban gempa. Dan berdasarkan pantauan dari Presiden Joko Widodo, penanganan hingga saat ini baik. Ada sejumlah pasien yang dirujuk ke Bandung dan Jawa Barat dengan kategori pasien dengan luka berat. Sebelumnya disampaikan ada 741 pasien di RSUD Sayang, namun hingga saat ini hanya 24 pasien yang masih dirawat. Ini menunjukkan banyak pasien yang mengalami recovery lebih cepat dan bisa pulang ke rumah mereka. Dan Presiden Joko Widodo menitik beratkan pada proses evakuasi korban. Diharapkan evakuasi kepada korban ini bisa lebih cepat, dan jika memang ada kendala dari segi medan, lalu juga lokasi yang jumlahnya banyak, tadi diberikan arahan bahwa memungkinkan untuk menggunakan heli agar proses pendistribusian logistik ini juga bisa berjalan dengan cepat. Dan setelah proses evakuasi, Presiden memberikan arahan bahwa harus cepat masuk ke dalam proses rehabilitasi. Belum diketahui apakah Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan kunjungan ke lokasi lainnya.
Namun dari pernyataan awal di Desa Cijedil bahwa Presiden akan mengunjungi sejumlah lokasi. Tujuannya adalah memastikan proses evakuasi berjalan dengan cepat sehingga korban-korban yang memang dilaporkan masih hilang ini bisa segera diselamatkan. Ini kayak jenderal komando ya. Ya, angkat teleponnya. Dalam kunjungannya sejak hari Selasa, Presiden sudah mengunjungi Cianjur, Jawa Barat. Dapat kami simpulkan bahwa Presiden ini sangat fokus saat ini pada proses evakuasi, mengingat masih banyak keluarga yang melaporkan sanak saudaranya hilang ataupun tertimbun reruntuhan dan longsor pada saat gempa terjadi Senin kemarin. Seperti di Desa Cijedil, dalam satu lokasi ada 39 orang yang dinyatakan hilang. Sedangkan di RSUD Sayang masih ada 24 pasien yang dirawat. Dan tentunya untuk penanganan di RSUD Sayang dipastikan penanganannya berjalan dengan baik itu dari segi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga kebutuhan obat-obatan.